Halo Sobat Yu dan Tara, kembali lagi bersama Sylvia di sini di gelombang 107,7 FM. Senang sekali Sylvia bisa menyapa kalian semua di pagi hari yang indah ini. Semoga hari ini menjadi hari baik bagi kita semua ya Sobat. Untuk mengawali pagi hari yang indah ini, Sylvia akan membawakan sebuah kisah inspirasi dari seseorang yang hebat, seorang pendiri minuman kemasan yang biasa kita minum sehari-hari, yaitu kisah inspirasi dari Bapak Tirto Utomo, pendiri Aqua. Kisah selengkapnya simak yang berikut ini ya Sobat. Hua Xinbiao atau Tirto Utomo merupakan pengusaha Indonesia yang lahir di Wonosobo tanggal 8 Maret 1930. Lahir dari orang tua pengusaha susu sapi dan pedagang ternak, membuat dia tumbuh di keluarga yang berkecukupan. Dia sempat menjadi pemimpin redaksi harian Sinpo dan majalah Pancawarna sebelum akhirnya bekerja di Pertamina. Bersama sebuah bayang. Bekerja sebagai pegawai Pertamina pada awal tahun 1970-an membuat Tirto Utomo menemukan ide untuk mendirikan perusahaan air minum dalam kemasan AMDK Aqua. Ketika itu Tirto bertugas menjamu delegasi sebuah perusahaan Amerika Serikat. Namun jamuan itu terganggu ketika istri ketua delegasi mengalami diare yang disebabkan karena mengkonsumsi air yang tidak bersih. Hal itu dikarenakan air konsumsi umumnya adalah air tanah yang direbus, bukan air yang dikemas dalam botol. Tirto kemudian menyadari bahwa tamu-tamu yang berasal dari negara barat tidak terbiasa dengan air minum yang direbus, melainkan air yang telah disterilkan. Kalau memberimu dosa. Dari sanalah ide Tirto muncul melihat di Indonesia belum ada air mineral dalam kemasan. Akhirnya dengan modal sebesar 150 juta bersama adiknya Slamet Utomo, mereka mendirikan pabrik di Bekasi pada tahun 1973 dengan nama PT Golden Mississippi yang awal mulanya bernama Puritas. Karyawan Tirto Utomo pada saat itu hanya berjumlah 38 orang yang mampu memproduksi 6 juta liter per tahun. Untuk lebih fokus kepada perusahaan pribadinya ini, Tirto Utomo memilih pensiun dini dari PT Pertamina. Produk pertama Aqua diluncurkan pada 1 Oktober 1974. Saat itu minuman ringan berkarbonasi seperti Coca-Cola, Sprite, Green Sport sedang naik daun sehingga gagasan menjual air mineral dianggap sebagai gagasan gila. Awal produksi menjadi masa-masa yang sulit sampai orang-orang tanpa harus membayar pun tidak mau produk Aqua dengan alasan, "Untuk apa air minum mentah?" Penjualan pada 3 tahun pertama tentu merosot. Tirto sempat hampir menutup pabrik Aqua dikarenakan ketidakjelasan masa depan air mineral tersebut pada saat itu. Ia sudah mengeluarkan uang banyak hingga harus keluar dari perusahaan tempat ia bekerja demi perusahaan buatannya ini, namun yang ia terima adalah penolakan dan cibiran yang bertubi-tubi. Produk air minum kemasan ini menemukan momentum pada saat yang tepat. Dalam periode tahun 1970-an itu, banyak pekerja kontraktor asing dari Hyundai, Korea Selatan, yang mengerjakan proyek tol Jagorawi. Pekerja-pekerja asing tersebut merupakan salah satu pelanggan pertama Aqua. Kebiasaan meminum air kemasan di tengah pengerjaan proyek tersebut rupanya menular kepada pekerja lokal. Dari mulut ke mulut, lantaran kepraktisannya, Aqua kemudian mulai diterima di masyarakat. Pasar pun mulai terbuka, omset pun juga mulai naik. Agaknya orang mulai percaya bahwa air minum Aqua merupakan air minum dengan kualitas tinggi dilihat dari harganya. Pada tahun 1982, Aqua mengganti bahan baku air yang digunakan dari yang semula menggunakan sumur bor ke mata air pegunungan, karena dianggap mengandung komposisi alami yang kaya nutrisi. Seiring produknya yang semakin meluas di tanah air, pada tahun 1984, Aqua kemudian membangun pabrik kedua di Pandaan Malang untuk menyasar pangsa pasar di Jawa Timur. Tahun 1985, Aqua juga mulai memperkenalkan kemasan yang lebih kecil yaitu 220 ml yang berbentuk gelas plastik. Berikut merupakan salah satu kutipan dari Tirto Utomo yang sangat terkenal.
Banyak orang mengira bahwa memproduksi air kemasan adalah hal yang mudah. Mereka pikir yang dilakukan hanyalah memasukkan air keren ke dalam botol. Sebetulnya, tantangan adalah membuat air yang terbaik, mengemasnya dalam botol yang baik, dan menyampaikannya ke konsumen. Di kesunyian malam saat datang rintik hujan. Oke Sobat Yudantara, itu adalah sebuah kisah inspirasi pagi yang Sylvia bawakan untuk sobat semua. Semoga dapat menjadi inspirasi di pagi ini untuk tetap semangat untuk apa yang kita sedang usahakan. Percayalah sobat, sebuah hasil manis sedang menunggu kita di depan. Sylvia pamit undur diri, see you next time Sobat Yudantara. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya. 1000 kata menggoda, 1000 sesal di depan mata. Seperti